Selamat datang kembali pemirsa FBTV di Bincang Santai bersama LPMP NTT, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur, dengan misi maksud saya dengan tema Confidis Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur. Satu segmen sudah berlalu dari jam 7 tadi sampai sekitar jam 8. Kita bahas tentang mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Seperti apakah mutu pendidikan kita sekarang ini? Karena kita tahu jalan terbaik untuk keluar dari keadaan sekarang, kemiskinan kita, keadaan kita itu pendidikan. Untuk itu, saya sudah ditemani sama Bapak Muhammad Irfan. Sudah segmen 1 tadi kita bahas yang sedikit kontekstual, sekarang kita akan lebih santai lagi. Pak, mutu pendidikan ini kita lihat dari mana sih Pak sebenarnya? Kayak faktor-faktor atau standar apa yang bisa kita lihat bahwa oke, pendidikan di NTT ini sekarang sudah bagus, ya kan? Tadi itu kontekstual. Kalau kacamata yang paling gampang kita lihat itu apa Pak? Ya, yang pertama kalau pendidikan itu anak-anak kita sudah sekolah semua, itu pendidikan kita sudah berhasil. Sudah sekolah semua itu agak Sudah susah sekolah Pak. semua. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu pendidikan Itu kita pendidikan sudah belum. berhasil. Kalau sekolah gratis itu pendidikan udah berhasil belum Pak? Karena begini, sebenarnya tidak ada ya sekolah gratis ya. Oh, Tidak ada gitu. sekolah gratis, cuma pembiayaan seluruhnya Disubstitusi ya, bagi disubsidi. siswa-siswa kita yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah, Oh, ya kan? gitu. Dan hampir seluruh kemudian bagi orang-orang yang mampu, ya tidak ada lah, kan mereka mau juga membutuhkan pembiayaan untuk anak-anak mereka. Tetapi untuk SPP, pembiayaan operasional di satuan pendidikan, misalnya untuk keperluan satuan pendidikan dalam proses belajar mengajar, itu tidak ada pembebanan kepada orang tua, kepada peserta didik, karena seluruhnya dibiayai oleh kementerian melalui dana BOS, melalui dana DAK dan sebagainya. Sehingga tidak ada iuran wajib, tidak ada SPP, ya, karena seluruh proses belajar mengajar yang sarana prasarana yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar itu sudah ditanggung seluruhnya oleh negara. Jadi kayak misalnya uang praktikum aja yang datang karena memang tempatnya itu sudah ada gitu, ya tambah-tambah kayak gitu. Ya, kayak gimana tuh gimana ya? Kalau itu persoalannya berbeda ya. Oh, gitu. Ya berbeda ya, misalnya satuan pendidikan. Ya kemudian pada saat proses belajar mengajar pada saat proses belajar mengajar di sekolah mungkin tidak ada biaya apa-apa. Ya pada saat misalnya les privat dan sebagainya itu ranahnya berbeda. Oh ya, itu pasti beda gitu kan, tidak berbeda. bisa. Tetapi sebenarnya guru-guru kita harus menghindari itu sebenarnya supaya tidak ada pembebanan kepada orang tua murid. Intinya anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, menyanggupi seluruh pembiayaannya, kemudian mereka itu dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka itu tugasnya negara. Tugasnya pemerintah. Bila itu terjadi berarti metode pendidikan kita udah bagus gitu sebenarnya. Sudah bagus kalau anak-anak kita semua sudah sekolah, kemudian mereka tidak putus sekolah, ya kemudian setelah sekolah mereka bisa bekerja, ya pendidikan kita sudah berhasil. Dulu sempat bilang pendidikan 9 tahun, pendidikan 9 tahun itu. Masih sampai sekarang Pak, atau udah karena udah era modern jadi 9 tahunnya udah dirubah gitu, atau kayak gimana gitu Masih sekarang? lah, bahkan sekarang sudah meningkat menjadi 12 tahun. 12 tahun. SMA Pak? Artinya begini, anak-anak kita diharapkan bahwa mereka bisa tamat SD, kemudian melanjutkan ke SMP. Dan seluruhnya itu hampir semua anak-anak di NTT harus melewati itu. Kalau misalnya tidak mampu di SD kemudian drop out, itu yang kita tidak inginkan. Minimal SMP. Ya minimal SMA lah, SMA, 12 tahun. 12 tahun, minimal SMA. 12 tahun. Oke. Ya karena apa, kita juga tidak ingin anak-anak kita
SD, kemudian SMP, tamat SMP Hilang tidak begitu, bisa tidak bisa buat melakukan apa-apa. Oke, oke, betul, apa-apa, betul, betul, betul. ya kan, bekerja juga tidak bisa, kemudian mau Iya. melanjutkan juga tidak bisa. Kemudian anak-anak kita tamatan SMP itu bekerja apa? Serabutan biasanya kayak gitu Pak, agak susah gitu kita. Eh, Iya kayak gitu, susah kalau SMP, apa karena SMA aja Jadi ijazah agak tidak susah hanya gitu. di tempat kita ya, tidak Iya. hanya di tempat kita. Kalau misalnya masyarakat kita, orang tuanya tidak mampu untuk melanjutkan, kemudian bisa mereka juga bekerja, kan itu faktor ekonomi masyarakat kita. Tetapi ada satu filosofinya, pengentasan kemiskinan itu hanya oleh pendidikan. Saya setuju, makanya tadi saya bilang jalan keluar dari kemiskinan itu, Ya, jalan paling cepat itu pendidikan. ya pendidikan. Pendidikan. Ya kalau anak-anak kita sudah tamat SMA kemudian dapat bekerja, mereka kalau sudah bekerja dapat Mereka mengangkat, penghasilan, mereka betul. tidak akan miskin. Iya, mereka mengangkat standar ekonomi keluarga, iya. hidup mereka jauh lebih baik Betul, dari itu. iya. Betul. Jadi memang mutu pendidikan itu sangat diperlukan, dijaga gitu ya. Nah, saya ini sempat punya pertanyaan dulu gitu, antara mutu pendidikan negeri sama swasta, Pak. Ya. Itu kendalinya gimana, Pak? Ya, Nah, swasta ini pasti mereka punya budget, punya dana besar untuk ekspektasi anak mereka jadi lebih. Wow, kadang-kadang ada konotomi di kalau sekolah di sekolah swasta jauh lebih bagus daripada sekolah negeri. Ini gimana, Pak? Sebenarnya dari kementerian sendiri itu tidak ada ya dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Tetapi kebanyakan kita lihat bahwa sekolah swasta yang dikelola dengan baik, terutama kita Nusa Tenggara Timur itu banyak memang sekolah swasta kita yang begitu luar biasa. Sampai anak-anak kita itu lebih dulu masuk ke sekolah swastanya daripada dia masuk sekolah, berbicara tentang zonasi, berbicara dia harus sekolah kemana. Dan itu satu kesyukuran kita bahwa ada lembaga-lembaga pendidikan kita di bawah pastoran begitu banyak, ya kan. Kemudian yayasan-yayasan kita begitu banyak untuk sekolah-sekolah yang luar biasa, dan hampir rata-rata sekolah swasta itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik dibandingkan, karena memang sekolah negeri itu kan banyak, sebenarnya juga banyak. Tetapi kalau sekolah swasta dikelola dengan baik, kemudian di situ itu kebanyakan anak-anak kita, orang-orang tua kita itu masuk di sekolah swasta karena memang diakui bahwa ini ada beberapa sekolah lah, artinya ada memang sekolah swasta itu jauh lebih baik daripada sekolah reguler. Itu udah rahasia umum kali ya? Ya. Udah rahasia umum gitu. Dan juga pembiayaannya ya, artinya begini. Ya kalau sekolah negeri kita berbicara tentang bagaimana gratis. Tentu yang gratis itu kan tidak menghasilkan kualitas yang bagus ya menurut Jadi ada harga, orang, ada kualitas gitu. menurut orang. Tetapi kalau swasta misalnya dengan pembiayaan yang begitu baik, kemudian pembiayaan yang begitu tinggi, tentu dia akan diberlakukan sesuai dengan ininya ya kan. Tetapi tidak itu, sebenarnya tidak ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri pada pemberlakuan oleh negara. Nah, cuma memang kita akui bahwa ada beberapa sekolah swasta yang punya mutu yang lebih baik gitu. Mutunya lebih baik. Di Jakarta juga banyak, ada sekolah internasional. Iya, sekolah internasional. Kemudian ada sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh lembaga-lembaga swasta, ya kan? Dan itu diminati oleh masyarakat. Dan rata-rata ya masyarakat yang punya kemampuan, Ya kita ingin balik, ya kan? Mereka punya kemampuan. Kenapa tidak mengurus sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah reguler, di mana di situ ada anak-anak kita yang begitu banyak, ya mereka membantu untuk menjadikan sekolah itu akan lebih baik. Sebenarnya terbuka nggak sih Pak untuk ada investor yang datang dari luar sekolah negeri gitu Pak, sekolah negeri. Mereka terbuka tidak sih kayak ada suntikan dana dari luar gitu untuk membuat sekolah itu lebih baik gitu, atau semua murni pembiayaannya dari negara gitu? Sebenarnya gini, sebenarnya itu sah-sah saja dan bisa dilakukan. Ya kan ada sekolah kemudian bermitra dengan sekolah luar negeri, ya kan. Kemudian ada sister school, itu kan sekolah ini yang bersamaan dengan sekolah-sekolah negeri. Kadangkala anak-anak dari
misalnya dari Australia, ya kan, kemudian ya, kemudian dia datang ke sini, anak kita juga dibawa ke sana, dan itu sebenarnya kepala sekolah yang bagus, kepala sekolah yang punya jiwa ini, ya mereka harus menggandeng banyak pihak untuk memajukan sekolah. Jadi itu juga sah-sah saja. Kalau dulu kan menganggap bahwa negara tidak mampu. Bukan negara tidak mampu, negara mampu untuk membiayai seluruh proses belajar mengajar, seluruh satuan pendidikan yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kepala sekolah itu mampu bermitra dengan pihak ketiga untuk memajukan sekolah. Selama itu untuk memajukan sekolah, kenapa tidak? Jadi boleh. Kenapa tidak? Boleh lah. Habis ini saya pengen bahas tenaga pendidik. Ya. Karena bagaimana kita mau pendidikan kita bagus, kita naik, tapi tenaga pendidik kita ada. Ya. Itu penting, Pak. Kita break dulu. Habis ini saya kembali dengan Pak Irfan. Ya.